Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ikuti kajian tentang pentingnya memiliki sifat sidik dan tulus. Oleh karena kajian ini sangat penting, maka saya mohon kita dengarkan dengan baik. Selamat mendengarkan. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini insya Allah kita akan merenungkan ya, atau sudah sering sekali tentang akhlak as-sidq. Kita merenungkan, tadabbur, ta'ammul tentang akhlak as-sidq, dan kaitannya dengan renungan tentang ta'ammulat, renungan tentang as-sidq. As-sidq artinya adalah tulus dan jujur. Tulus dan jujur. Ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, sesungguhnya sidq, jujur dan tulus itu merupakan sifat mulia yang wajib dimiliki bukan hanya seorang muslim saja, tapi oleh setiap anggota masyarakat. Dan orang yang masyarakat yang anggota masyarakatnya selalu menghiasi dirinya dengan sifat ini, yaitu tulus dan jujur, maka dia adalah masyarakat yang kuat. Sebaliknya, apabila sebuah masyarakat kehilangan makna atau sifat dari dan akhlak dari tulus dan jujur ini, maka masyarakat itu akan hancur dan rusak, karena yang terjadi adalah kepura-puraan dan kemunafikan secara global. Tulus dan jujur atau as-sidq ini juga merupakan identitas ya kita seorang muslim. Kemudian juga dia bukti daripada keimanan seorang yang beriman. Dan oleh karena itulah makanya sifat sidq atau tulus dan jujur ini menjadi asas atau dasar daripada agama, sehingga mendapatkan posisi dalam posisi yang sangat tinggi. Menurut bahasa, sidq atau tulus dan jujur itu adalah mutabaqatul khabari lil waqi'. Mutabaqatul khabari lil waqi', yaitu kesesuaian antara informasi dan fakta. Kondisi dan fakta yang pada sesuatu itu namanya sidq, atau kita artikan sebagai tulus dan jujur. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, saking pentingnya tulus dan jujur itu, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tulus dan jujur atau as-sidq ini sejak Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi. Oleh karena itulah makanya ketika Rasul datang kepada kaum Quraisy saat itu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakatnya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada sanak keluargamu yang terdekat. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka di Bukit Safa dan semuanya berkumpul di situ. Maka mereka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, wahai saudara-saudaraku, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihr, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani, dan seterusnya. Semuanya diabsen satu-satu dari sahabat kerabat keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ara'aitum, lau akhbartukum anna rajulan bisafhi hadzal jabal, turidu an tughira alaikum, asaddaqtumuni. Wahai semua penduduk Quraisy, kalau seandainya saya beritahukan kepada kalian akan ada musuh dengan pasukan besar
yang akan menyerang kita dari balik bukit ini, yaitu Bukit Sofa. Bukit Sofa itu, Bapak-Ibu sekalian, itu bukan bukit yang tinggi. Bukitnya kecil saja. Sehingga kalau ada pasukan yang ada di balik bukit itu, pasti akan kelihatan, akan ketahuan, gitu ya. Ributnya dan seterusnya akan ketahuan. Maka mereka mengatakan, ya kami percaya. Nah, kami percaya. Maka saat itu Rasulullah bersabda, fa inni nadhirun lakum bana yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian akan satu azab yang pedih, yaitu hari akhirat. Maka saat itu Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'irul yaum ma ama da'utumuna illa lihada. Kemudian pamannya yaitu Abu Lahab kemudian mengatakan, celakalah wahai Muhammad, hanya untuk beginikah kau kumpulkan kami. Maka disitulah turun daripada surat Tabat Yada. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi itu yang dilihat oleh orang Quraisy itu adalah bahwa mereka percaya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tulus dan jujur, sehingga nggak mungkin bohong. Itu. Kemudian yang kedua adalah ketika Sayyidah Khadijah memberikan menenangkan Rasulullah SAW saat pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Saat itu Rasulullah SAW merasa khawatir dengan dirinya. Maka karena beliau mendengar ada suara, yaitu wahyu ya dari malaikat Jibril. Maka beliau khawatir dengan dirinya. Saya ini sehat atau enggak? Jangan saya ini halu gitu. Maka beliau mengatakan, wallahi khasyitu ala nafsi. Aku takut, jangan-jangan aku ini ada apa-apa. Maka saat itu Sayyidah Khadijah memberikan ketenangan kepada sang suami yaitu Rasulullah SAW. Faqalat, ma'adallahi, ma kana Allahu liyaf'ala bika. Wallahi innaka latu'addil amanah dan seterusnya. Maka Sayyidah Khadijah saat itu menenangkan Rasulullah SAW. Enggak mungkin kamu akan terjadi macam-macam. Allah tidak akan membiarkan kamu. Karena apa? Engkau adalah orang yang jujur. Engkau orang yang melaksanakan amanah. Jadi sifat jujur yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ya ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah karena sifat jujur. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, itulah makanya sifat jujur, as-sidq, tulus dan jujur ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya, seperti yang disebutkan di atas tadi, bahwa ia merupakan salah satu tonggak lurusnya kehidupan. Kehidupan akan hancur, akan rusak apabila sifat sidq, tulus dan jujur ini hilang dari masyarakat. Dia juga merupakan penguat daripada hubungan antar manusia. Apabila di antar manusia itu sudah kehilangan sifat sidq, salah satunya, maka pasti rusak. Sifat tulus dan jujur itu hilang, dalam komunikasi, muamalah, dua orang pasti hancur. Dia juga akan menjadikan masyarakat itu sangat-sangat kuat. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Maka banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang sidq ini ya. Banyak. Mungkin salah satunya adalah yang disebutkan dalam surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shadiqin, dengan orang-orang yang tulus dan jujur. Di sini Bapak-Ibu sekalian, sebuah kondisi yang sangat kuat ya perintahnya. Ini diperintahkan oleh orang yang beriman. Orang yang beriman berarti adalah orang-orang pilihan.
Kemudian perintahnya apa? Perintah untuk bertakwa. Sudah orang beriman suruh takwa lagi. Kemudian habis itu di situ untuk menjaga ketakwaan ya dan keimanan itu tadi, maka wakunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang tulus dan jujur. Dan banyak sekali Bapak sekalian ayat-ayat menunjukkan hal ini. Intinya adalah bahwa dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Inilah saat orang yang benar, orang yang tulus dan jujur, as-siddiqin, akan memperoleh manfaat dari kebenarannya itu. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Sehingga Bapak sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, tulus dan jujur itu merupakan satu akhlak dan sifat dasar semua kebaikan. Maka dari itu para nabi dan rasul itu diperintahkan untuk memiliki sifat itu. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, dalam sunnah Rasulullah banyak sekali perintah ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tulus dan jujurnya as-siddiqin. Ini perintah ataupun sebuah sikap yang harus dibentuk untuk setiap muslim agar mereka membentuk dirinya menjadi orang-orang yang shadiq, orang yang tulus dan orang-orang jujur. Nah, banyak di antara hadis-hadis itu, mungkin di sini ada beberapa, saya bacakan nanti yang pendek dibacakannya saja. Yang pertama bahwa sidq itu memasukkan ke surga. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yaqul, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'amalu ahlil jannah. Ma'amalu ahlil jannah. Apa pekerjaan dan perbuatan penduduk surga? Jadi, apa profesi penduduk surga itu? Qala as-sidqu. Maka Rasulullah menjawab, tulus dan jujur. Itu pekerjaan mereka. Tulus dan jujur itu sikap mereka. Tulus dan jujur itu sifat mereka. Wa idza sadaqal 'abdu barra. Ketika seorang itu tulus dan jujur, maka dia akan melaksanakan berbagai kebaikan. Wa idza barra aman. Kalau dia melaksanakan berbagai kebaikan, maka dia pasti beriman. Wa idza aman dakhala al-jannah. Dan kalau dia beriman, maka pasti masuk surga. Sehingga induk daripada masuk surga di sini adalah sidq, tulus dan jujur. Qala, ya Rasulullah, ma amalu ahli nar? Wahai Rasulullah, apa yang menjadi profesi atau pekerjaan penduduk neraka? Faqala al-kadhib, bohong. Nah, wa idza kadzaba al-'abdu fajar. Kalau seorang itu berbohong, maka dia pasti berbuat dosa. Fa idza fajaro, dan apabila dia berbuat dosa, kafaro, pasti dia akan kafir. Wa idza kafaro dakhalan nar. Dan kalau dia kafir, maka dia masuk neraka. Di sini sangat memberikan penegasan Bapak Ibu sekalian. Penduduk surga itu profesinya jujur. Sedangkan penduduk neraka profesinya adalah bohong, gitu ya, bohong. Lawan dari jujur. Nah, di sini sebuah bisyarah, berita gembira. Ketika kita menjadi orang yang jujur, sekecil apapun gitu ya yang kita lakukan, berarti kita sedang meniti profesi ke surga.
Dan ketika kita bohong, sekecil apapun, berarti sebenarnya kita sedang menitip jalan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian dari hadis yang lain, ini sudah terkenal sekali, jadi Abdullah bin Mas'ud, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduq, wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, kejujuran itu, tulus dan jujur, as-sidq itu menunjukkan jalan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menunjukkan jalan ke surga. Dan seseorang akan terus jujur dan akan berusaha untuk jujur. Sehingga Allah SWT akan tuliskan dia, akan tetapkan dia sebagai hamba yang siddiq, hamba yang tulus dan jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan itu yahdi lal fujur, akan mengantarkan kepada dosa. Dan dosa itu akan mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang itu akan terus bohong dan akan berusaha untuk melaksanakan kebohongan sehingga Allah tuliskan, tetapkan dia menjadi hamba pemohong. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi shadiq, orang yang tulus dan jujur itu tidak mesti banyak, tapi sedikit demi sedikit. Tapi terus berusaha. Dan ketika seorang itu menjadi pembohong, itu tidak langsung bohong, tetapi mulai dari kebohongan yang sedikit. Dan kemudian akan kehilangan sensitivitas kalau bohong itu tidak boleh. Dan akhirnya apa? Dia merasa dia tidak merasa kalau dia sudah berbuat bohong. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah menyebutkan tentang sebab istijabah doa dan keselamatan itu sidq. Jadi orang yang tulus dan jujur itu menjadi sebab dari dikabulkannya doa. Kalau kita ingin berdoa dan doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu performan yang harus kita perbaiki dalam hal ini adalah tulus dan jujur kita. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang mereka semua menceritakan amal tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu mereka terjebak ke dalam gua yang tidak ada yang bisa mengeluarkan dari gua itu karena tertutup batu besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukakan mereka terlepas dari berbagai kesulitan itu tadi, terjebak dalam gua karena mereka jujur kepada Allah dan kemudian berdoa dengan kejujurannya itu. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, dari hadis Rasulullah juga tentang sidik atau tulus dan jujur itu melahirkan ketenangan atau makninah wasyukur. Nah, ini kita sudah hafal semuanya hadisnya. Da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Fa inna sidqa tumakninah wa innal kadhiba riba. Sesungguhnya tulus dan jujur itu mendatangkan ketenangan. Sedangkan bohong itu mendatangkan keraguan. Kemudian juga dari hadis Rasulullah yang lain menunjukkan bahwa as-sidqu aslul bir, bahwa tulus dan jujur itu merupakan induk dari kebaikan. Yang tadi inna sidqa yahdi ilal bir tadi itu sudah disebutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidq, tulus dan jujur itu mendatangkan keberkahan dan semua manfaat dalam kehidupan. Ini ada sebuah riwayat yang menarik sekali tentang jual beli ya. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakata bai'ihima. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, 2 orang yang berjual beli, maka dia boleh memilih jadi jual beli atau tidak sebelum mereka berbicara. Kalau keduanya tadi mereka itu tulus dan jujur, kemudian menjelaskan dagangannya itu apa adanya,
maka Allah kasih keberkahan dalam jual belinya itu. Namun ketika mereka bohong dan menutupi sesuatu yang seharusnya disebutkan, cacatnya dan seterusnya, maka muhiqa barokata bai'ihima. Muhiqa bai'atu bai'ihima. Barokatu bai'ihima. Jadi muhiqa itu artinya disembelih. Jadi bukan hanya sekedar disembelih. Jadi nggak ada keberkahan sama sekali. Ini dalam jual beli. Jadi ini contoh dalam jual beli saja. Apalagi dengan yang lain-lain. Kemudian juga berikutnya Bapak sekalian, kejujuran itu atau tulus dan jujur itu as-sidq mendatangkan at-tasbit, keteguhan. Jadi orang yang tulus dan jujur itu akan teguh dalam menjalani kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalnya, orang yang tulus dan jujur, Allah akan kuatkan untuk dia berkata baik. Kemudian juga Allah akan kuatkan untuk berbuat baik. Kemudian Allah akan kuatkan dia untuk ketika dia harus berdiskusi, berdialog, maka akan berikan hujah yang kuat. Nah, juga orang yang tulus dan jujur Allah akan selamatkan dari fitnah. Jadi seperti itu. Fitnah yang utama Bapak-Ibu sekalian, bukan kita fitnah misalnya kita misalnya orang kita benar kita tidur salah, bukan situ yang sebenarnya fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar adalah ketika seseorang tidak lagi bisa membedakan mana benar mana salah. Itu fitnah yang paling besar sebenarnya. Sehingga orang yang tulus dan jujur, maka dia akan tahu persis bahwa yang dilakukan itu benar. Sekalipun orang mengatakan salah. Dan dia tahu persis bahwa selain yang dilakukan itu salah. Walaupun orang lain mengatakan benar. Jadi seperti itu. Ini fitnah yang paling besar. Kalau fitnah tadi orang dituduh orang baik, dituduh jelek dan seterusnya, itu yang penting orang itu kuat, maka dia aman sebenarnya. Sekalipun dia mendapatkan kesulitan. Tetapi ketika fitnah Allah uji seorang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka hancur dia sendiri. Jadi seperti itu. Misalnya dia kebingungan, ini mana yang baik, mana buruk. Akhirnya dia terjerumus pada yang tidak baik. Nah, itu. Sehingga itu akan menghancurkan dirinya di dunia dan akhirat. Itu di dunia. Jadi ini fitnah. Kemudian yang kedua, di akhirat bahwa banyak hadis-hadis dan ayat tadi menyebutkan di akhirat itu as-sidq, tulus dan jujur itu akan menyebabkan keselamatan dan masuk ke surga. Bapak Ibu dan sekalian rahimakumullah, dalam masalah tulus dan jujur ini ada beberapa jenis. Nah, ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah as-sidqu fil aqwal, yaitu tulus dan jujur dalam perkataan. Dengan menjaga lisan dari segala hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Menjaga lisan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa di antaranya? Berkata bohong, memberikan kesaksian palsu, dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu as-sidqu fi al-qaul fil aqwal, yaitu tulus dalam perkataan. Yang kedua adalah as-sidqu fil af'al, yaitu ketulusan dan kejujuran dalam perbuatan. Ini terrealisasi dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mengambil yang halal dan mencukupkan dengan yang halal. Meninggalkan yang haram, baik lahir maupun dan batin. Seperti tidak melaksanakan ghish atau curang, atau tidak menipu, dan seterusnya. Ini adalah as-sidqu fil af'al. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah as-sidqu fil ahwal, yaitu tulus dan jujur dalam kondisi. Nah, maksudnya di sini adalah lebih kepada keumuman dalam sikap. Seperti apa? Seperti ikhlas hati. Ikhlas hati adalah bagian daripada ketulusan dan kejujuran kita. Ikhlas dalam anggota badan. Dengan melaksanakan sesuatu dengan niat, ya, dengan niat itu ikhlas.
kemudian juga melaksanakan semua perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sidqu fil ahwal ini mencakup as-sidqu fil aqwal was-sidqu fil af'al, yaitu tulus dan jujur dalam perkataan dan perbuatan, karena ini mencakup masalah dalam hati. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita tentang sifat dan akhlak sidq, tulus dan jujur ini. Karena apa? Dan apabila umat ini, Masya Allah ya, lulus dalam puasa Ramadan, maka sangat istimewa. Orang yang berpuasa dituntut itu tidak makan dan tidak minum dengan tulus dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang kondisi daripada seorang yang berpuasa kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga ketika seorang itu bisa mengambil pelajaran dan bisa menerapkan makna sidq dari puasa Ramadan dalam semua kehidupannya, maka luar biasa. Karena apa? Dia akan melakukan semua kebaikan, baik dilihat oleh orang atau tidak. Kemudian juga dalam akwal misalnya, seorang yang berpuasa itu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh mengatakan sesuatu yang hina gitu ya. Kenapa? Karena itu merusak pahala puasa. Nah, kemudian juga puasa Ramadan mengajarkan kepada kita tuh sikap tulus dan jujur. Apa? Tidak boleh riak. Orang sudah lapar, tapi dia riak, maka nggak ada gunanya. Kemudian dia juga melaksanakan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan orang munafik. Yang orang munafik itu amal yang dilakukan adalah yura'unan nas. Dia melaksanakan sesuatu itu pencitraan saja. Sehingga apa? Ketika di depan orang baik-baik, sementara di belakang orang berbuat sebaliknya. Yang ini jelas bertentangan dengan sifat tulus dan jujur dalam berpuasa. Bapak dan Ibu sekalian, rahimahullah, itulah contoh daripada manfaat Ramadan. Nah, apabila kita bisa melaksanakan durusun min Ramadan tentang sidq ini dalam semua kehidupan kita, maka sangat istimewa. Maka tulus dan jujur ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Tulus dan jujur ini akan mengantarkan kepada masyarakat yang kuat. Tulus dan jujur ini akan mengantarkan kepada masyarakat yang bersih, gitu ya, bertanggung jawab. Nah, karena apa? Orang yang riya, pencitraan, kemudian tidak melaksanakan dengan segala sesuatu itu apa adanya, maka itu adalah sifatnya orang munafik. Yang terakhir sebagai penutup, Bapak dan Ibu sekalian, rahimahullah, kondisi kita, masyarakat kita, umat kita saat ini. Kenapa begitu sulitnya kehidupan ini? Karena apa? Kita kesulitan daripada mencari ya akhlak tulus dan jujur ini. Sehingga orang yang tulus dan jujur itu menjadi sangat istimewa. Sehingga kita melihat, oh dia tuh orangnya baik, oh dia tuh orangnya jujur. Kenapa? Karena hidup di masyarakat yang banyak hidup dalam kondisi yang jauh dari sifat sidq, yaitu tulus dan jujur ini. Yang ada adalah sifat yang sebaliknya, yaitu al-kadzib, al-ghish. Kemudian bohong, curang, makar, dan seterusnya. Ini yang menjadi rusak. Sehingga apa, Bapak sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa taala, saking sedikitnya orang jujur, sehingga ketika ada orang jujur itu orang akan mengatakan, oh, dia orangnya jujur, karena masyarakatnya tidak jujur. Berbalik, seandainya masyarakat itu jujur, maka jujur adalah sesuatu yang biasa, sehingga akan yang akan dikatakan, oh dia orang yang tidak jujur, karena hanya sedikit yang hanya kelihatan, gitu ya. Itulah yang diperlukan oleh umat saat ini,
baik untuk kita ya, diri kita sendiri, ataupun masyarakat kita secara umum, secara luas. Ini adalah karena kekurangan orang yang tulus dan jujur dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tanggung jawab, dalam melaksanakan pembangunan, dalam melaksanakan pemerintahan, dan seterusnya. Ini karena sifat dan akhlak tulus dan jujur ini tidak terjelma di masyarakat kita. Maka kita berharap semoga dengan adanya Ramadan, kemudian kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik secara bersama-sama, kemudian dengan pendidikan yang sangat luar biasa, mulai dari fisik, kemudian sosial, kemudian mental, dan spiritual. Ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang tulus dan jujur, as-shadiq. Kemudian akan melahirkan keluarga yang tulus dan jujur, al-usra as-shadiqah. Kemudian melahirkan masyarakat yang jujur dan tulus, al-mujtama as-shadiq. Dan kemudian akhirnya akan melahirkan al-ummah as-shadiqah wa sya'b as-shadiq, bangsa yang jujur dan tulus. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua untuk mendapatkan kebaikan, karena tulus dan jujur adalah aslul bir, induk dari semua kebaikan. Sedangkan al-kadzib adalah aslul fujur, induk dari semua kejahatan dan dosa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Mas Turi atas materi pada pagi hari ini. Bapak sekalian, kita sudah mendengar sama-sama tentang asidik tadi ya, jujur dan tulus dalam kehidupan kita. Saya sedikit mencatat tadi apa yang Ustadz Mas Turi sampaikan. Mohon izin saya sedikit ulang highlight lagi gitu Ustadz ya. Monggo. Yang pertama itu saya menyampaikan bahwa sifat tulus dan jujur itu adalah tonggak lurusnya kehidupan. Yang kedua adalah jadi faktor dari kuatnya masyarakat. Yang ketiga adalah menjadi sifat dasar dari semua kebaikan. Kemudian itu juga menyampaikan bahwa asidik ini akan memasukkan ke dalam surga, sebagaimana kebohongan akan memasukkan dalam neraka. Kemudian yang kelima adalah akan menunjukkan pada jalan-jalan kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Kemudian asidik juga menjadi sebab dikabulkannya doa-doa kita. Tadi saya sampaikan kisah orang yang terjebak dalam gua, yang dimana guanya pintunya tertutup oleh yang sangat besar. Kemudian asidik juga akan melahirkan keterangan, dan dia juga menjadi induk dari segala kebaikan. Asidik juga akan mendatangkan keberkahan. Meskipun tadi contohnya adalah ketika hadis tentang jual beli tadi saja, jual beli yang dilakukan meskipun tidak jadi bertransaksi, tapi Allah akan datangkan keberkahan kepada transaksi tersebut, kepada jual beli tersebut, meskipun tidak jadi bertransaksi. Kemudian jujur juga akan mendatangkan keteguhan dalam kehidupan dan akan menjaga kehidupannya. Allah akan selamatkan dari fitnah, dan tadi saya sampaikan bahwa fitnah terbesar dalam kehidupan ini adalah ketika kita tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini di dunia dan kemudian di akhirat akan membawa keselamatan kepada orang yang tulus dan jujur tadi itu. Kemudian tadi saya juga menyampaikan mengenai ciri-ciri dari asidik, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah asidik dalam perkataan. Jadi di sini menjaga lisan kita dari segala hal yang Allah haramkan. Yang kedua asidik dalam perbuatan. Dan ketiga adalah asidik dalam kondisi atau dalam sikap kita atau attitude kita. Nah, di sini tadi juga ditutup oleh beliau dengan sangat indah, begitu beliau menyampaikan bahwa puasa ini akan menuntun kita untuk melakukan asidik, menjaga asidik kita itu. Kenapa sekarang kehidupan itu terasa menjadi sulit sekali? Karena ternyata kuncinya adalah sedikitnya orang yang mempunyai sifat asidik tadi, tulus dan jujur dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, diharapkan dengan madrasah Ramadan ini, Bapak sekalian, akan melahirkan pribadi-pribadi yang jujur, keluarga yang jujur, masyarakat yang jujur, dan nanti akan menjadi sebuah bangsa yang jujur dan tulus tadi, sehingga Allah akan memberikan sebuah kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sedikit dari yang saya sarikan dari yang Ustadz Mas Turi sampaikan. Semoga apa yang kita dapat pada kesempatan pada hari ini betul-betul menjadi sebuah
bekal kita meniti hari-hari kita ke depan. Jazakumullah Ustaz, jazakumullah Bapak sekalian atas sesi kita pada kesempatan pagi ini. Bapak, mari kita akhiri sesi kita pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.